Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam program berbagi tips sehat selama Ramadan bersama Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Kali ini bersama saya Windy Wiyarti. Berbeda dengan program sebelumnya yang diisi oleh dokter. Nah, saya di sini sebagai tenaga kesehatan masyarakat akan banyak bercerita tentang cara-cara pencegahan suatu penyakit. Salah satu perilaku yang dapat mencegah berbagai penyakit adalah dengan menjaga kualitas tidur. Nah, selama Ramadan ini tentu banyak di antara kita yang secara tidak sadar mengurangi waktu tidur kita karena melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bangun pada malam hari untuk tahajud, kemudian beriktikaf di masjid-masjid. Nah, kemudian mengejar khatam Al-Qur'an dan seterusnya. Bahkan banyak di antara ibu-ibu mungkin yang mempersiapkan kue lebaran gitu, kemudian baju lebaran dan seterusnya. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini tentunya akan merubah pola tidur kita, yang akan menjadi masalah kesehatan nih jika kita tidak memperhatikan keseimbangannya. Bisa menyebabkan juga penyakit kardiovaskular seperti diabetes, kemudian stroke, hipertensi, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara kita agar tetap bisa menjaga kualitas tidur yang baik, namun tetap bisa beribadah gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tips menjaga pola tidur, mari kita sama-sama memahami dulu nih makna kualitas tidur. Apakah ketika kita tidur dalam waktu yang lama, itu bisa dikatakan kita sudah memiliki kualitas tidur yang baik? Nah, belum tentu. Ternyata kualitas tidur ini bisa diukur secara objektif menggunakan alat ya, ada EEG, kemudian EGM, dan seterusnya. Nah, namun secara subjektif kita juga dapat mengukur nih kualitas tidur kita apakah sudah berkualitas atau belum dengan memperhatikan 5 tanda-tanda. Nah, tanda yang pertama adalah ketika kita dapat tertidur maksimal 30 menit lah. Ketika kita sudah naik ke tempat tidur itu jaraknya hanya 30 menit. Jadi jangan lagi menggunakan gadget, kemudian membuka laptop dan alat-alat elektronik lain sehingga menunda-tunda tidur kita. Nah, itu tanda yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah kita tidak terbangun nih pada malam hari, ataupun terbangun itu maksimal 2 kali gitu. Dan yang ketiga tandanya adalah ketika kita terbangun, kita bisa tidur kembali dalam kurang dari 20 menit. Nah, yang keempat tandanya adalah ketika kita memenuhi durasi tidur, yaitu untuk usia dewasa bisa sekitar 6-8 jam per harinya. Nah, tanda yang terakhir, ini mudah sekali kita melihat, yaitu ketika terbangun pagi, kita merasakan tubuh kita ini sudah segar. Pemirsa tips sehat, nah dengan 5 tanda tadi, kita bisa mengukur diri kita sendiri, apakah tidur kita sudah berkualitas selama ini atau belum. Nah, mungkin ada, jika belum nih, mungkin kita bisa melihat beberapa penyebabnya. Penyebab pertama adalah, kalau istilah Minangnya, mato lalo tapi hati batanggang. Artinya kita stres gitu. Nah, stres akan memicu otak kita terus bekerja sehingga kita akan sulit untuk tertidur. Nah, faktor kedua adalah yaitu perilaku merokok, di mana dalam rokok ini terdapat nikotin yang akan membuat seseorang ini candu. Nah, kecanduan ini membuat seseorang ingin terus merokok dan menunda tidurnya. Lalu, asap atau paparan dari asap rokok ini bisa memperpendek durasi tidur seseorang dan mempengaruhi irama sirkadian kita. Apa itu irama sirkadian? Yaitu siklus tidur bangun seseorang yang secara alamiah. Nah, jika kita merokok, maka itu akan merubah siklus itu. Nah, jadi untuk itu kurangilah jumlah rokok agar kita memiliki kualitas tidur yang baik. Karena ada suatu penelitian oleh Patel ya 2012 yang mengatakan orang yang merokok akan beresiko 2 kali lipat memiliki kualitas tidur yang buruk dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nah, perilaku selanjutnya yang bisa menyebabkan kualitas tidur kita itu buruk, yaitu banyak mengkonsumsi kopi. Nah, kalau dalam jumlah normal tidaklah masalah ya minum kopi. Ini mungkin bapak-bapak, para ustadz, jika minum lebih dari 2 gelas sehari, maka itu bisa menyebabkan efek terjaga sehingga kita tidak mengantuk. Nah, kita juga akan kesulitan mendapatkan deep sleep, istilah kesehatannya, di mana saya jelaskan sedikit ya. Dalam tidur itu kita memiliki siklus tidur, ya, di mana ada tahap NREM, yaitu non-rapid eye movement, di mana pergerakan bola mata kita ini akan memasuki 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu orang ini akan
masih mudah dibangunkan, yang istilah kitanya masih tidur ayam ya. Nah, mulai masuk tahap 2 dan seterusnya ketika orang ini sudah bisa masuk ke tahap mimpi dan sulit untuk dibangunkan. Nah, yang deep sleep tadi adalah masuk ke tahap REM. Ketika kita mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang banyak, maka sulit untuk sampai ke tahap REM ini. Nah, itu tadi hal-hal yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, kita akan masuk nih ke poin inti, yaitu tips untuk mengatur pola tidur kita selama Ramadan. Nah, yang pertama adalah kita harus tidur lebih awal. Kenapa? Karena selama Ramadan tentunya kita itu bangun lebih awal. Nah, untuk mengganti tidur yang hilang, maka kita harus tidur lebih awal. Minimal 1 jam lah sebelum dengan kebiasaan sebelumnya. Saya juga pernah melakukan suatu penelitian ya pada 400 responden di Jakarta, di mana masyarakat yang mempraktekkan cara tidur Nabi, yaitu tidur setelah Isya, kemudian maksimalnya pukul 11, maka akan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, sesuai ya dengan hadis Nabi bahwasanya beliau membenci nih orang yang tidur sebelum Isya, kemudian berbincang-bincang setelahnya. Artinya, Nabi melarang kita untuk bergadang. Nah, cara yang kedua adalah kita melakukan kailulah atau sekarang di Eropa sering disebut dengan power nap. Nah, kailulah ini bisa kembali membangkitkan stamina tubuh ya. Nah, tapi jika kailulah ini dilakukan kurang dari 20 menit. Nah, kalau lebih itu malah menyebabkan tubuh kita menjadi lelah. Dan untuk tips selanjutnya yaitu kita menjaga lingkungan kita agar tenang, kemudian minim dari cahaya. Karena untuk tidur sendiri itu diatur oleh hormon melatonin ya, dan hormon ini tidak akan aktif ketika masih ada cahaya di sekitaran kita. Oleh karena itu, matikanlah lampu untuk tidur, atau mungkin bisa gunakan kacamata tidur ataupun earplug agar tidak terdengar lagi suara dan cahaya itu yang hilang. Nah, tips yang terakhir agar kita mendapatkan kualitas tidur yang baik nanti selama Ramadan ini, yaitu jagalah pola makan. Nah, hindarilah makanan yang berkalori tinggi, kemudian bergula tinggi, ataupun yang pedas. Karena apa? Karena sistem pencernaan kita itu akan bekerja lebih ekstra jika mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ini akan beresiko tubuh kita ini terganggu untuk tidur. Itu mungkin tips yang bisa saya bagikan untuk mengatur pola tidur kita selama Ramadan. Semoga kita memiliki kualitas tidur yang baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tetap bisa melakukan aktivitas ibadah sampai akhir Ramadan ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung ataupun komen di kolom chat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.